Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyeting plugin terakhir ya, yaitu plugin Yoast SEO ya. Nah, fungsi dari plugin ini adalah untuk mengoptimalkan ya situs kita secara on page, di mana nanti pembahasan ini adalah pembahasan tentang teknik SEO ya. Jadi di sini saya sebutkan saja secara general saja terlebih dahulu, nanti di modul tersendiri saya akan bahas tentang bagaimana cara mengoptimasi situs kita secara SEO ya, agar situs kita bisa muncul di halaman pertama Google. Oke. Nah, di sini kita langsung saja ya praktek bagaimana cara menyeting plugin Yoast SEO ini. Nah, teman-teman bisa mengkliknya di bagian sini ya, Yoast SEO sini, bisa juga di sini. Oke, coba kita bagian setting ini saja. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman ini ya. Oke, nah di sini adalah cara pengaturan Yoast SEO ya. Nah, untuk pertama kali kita, untuk memudahkan kita untuk menyeting plugin ini, kita langsung saja ke Configuration Wizard ya. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini kita pilih yang option A ya. Situs saya sudah ready untuk di index. Oke, kita klik next. Kemudian di sini an online shop ya, karena situs kita adalah tentang toko online ya, online shop. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini tergantung ya, apakah situs yang teman-teman bangun itu adalah sebuah untuk perusahaan atau personal ya. Nah, di sini saya personal saja. Nah, di sini maka the name of the person-nya adalah admin ya. Nah, di sini kemudian kita klik next. Nah, di sini kita biarkan saja ya. Yes ya, kita klik next. Kemudian di sini apakah situs Anda memiliki author yang lebih dari satu? Nah, di sini tidak ya, karena di situs ini hanya kita usernya atau adminnya. Kecuali jika situs teman-teman memiliki banyak admin ya, nah baru di setting yes di sini. Namun karena situs saya yang pribadi yang mengelola, maka saya klik no di sini, kemudian kita klik next. Nah, di sini untuk separatornya ya. Nah, separator ini nanti akan muncul di bagian ini ya. Ketika kita arahkan di sini, nah nanti bentuk separatornya pemisah antara artikel dengan judul atau nama website ya. Kita pilih default saja. Kemudian kita klik next. Nah, di sini Yoast SEO meminta izin ya pada Anda, apakah diizinkan untuk mengkoleksi data dari situs Anda. Oke, nah di sini no saja ya. Kita klik no saja. Nah, di sini emailnya otomatis masuk ya, karena kita sudah menyeting email ini untuk situs kita. Oke. Nah, di sini kita langsung next saja. Nah, ini adalah penawaran ya, penawaran dari Yoast SEO. Kita klik next saja. Nah, di sini sudah selesai ya, kita sudah selesai menyeting, kita klik close. Nah, oke. Nah, di sini settingan umumnya sudah kita selesaikan ya. Kemudian di bagian fitur ini ya, nah di ini kita biarkan saja secara default ya. Nah, biarkan secara default saja. Kemudian di bagian integration ini, nah di sini juga kita biarkan secara default. Kemudian Webmaster Tools. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengintegrasikan Webmaster Tools, ya, baik itu Baidu, Bing, Google Console, dan Yandex, maka bisa meletakkan kodenya di sini. Namun di sini kita tidak mengintegrasikan situs kita ya, karena kita sudah menggunakan plugin Sitekit ya dari Google. Oke, nah maka di sini kita kosongkan saja. Oke. Kemudian di bagian Search Appearance ya. Nah, di sini pengaturan generalnya, sebentar, masih loading. Nah, pengaturan generalnya ini sudah kita setting ya, separatornya menggunakan ini. Nah, kemudian SEO title-nya di sini kita, sebentar, kita hapus saja yang ini ya, tagline dan separator. Cukup site title dan page saja. Oke. Kemudian di bagian content types ya, di sini memang settingnya kita biarkan secara default, dan adapun SEO title-nya ini tidak usah ya.
cukup judul saja ya, title dan page. Oke. Kemudian di bagian media ini kita biarkan secara default. Kemudian taksonomis juga di sini kita tidak usah ya. Di sini tidak usah. Nah, jadi set title dengan separator tidak usah ya. Karena hanya akan membuat judul kita semakin panjang. Oke, dan itu tidak optimal. Kemudian archive ya. Di sini terserah teman-teman ya, apakah teman-teman ingin menampilkan penulisnya atau adminnya atau tidak. Dan di sini saya disable saja. Kemudian breadcrumb-nya di sini ya. Breadcrumb-nya kita biarkan secara default ya, dan RSS juga kita biarkan secara default. Oke. Kemudian di bagian sosial, ini di bagian Facebook kita enable saja, kita biarkan secara default. Jika teman-teman ingin menambahkan image di sini boleh ya, silakan. Nah, di sini kita biarkan secara default saja, karena jika kita setting di sini maka setiap kali kita men-share artikel kita maka dia akan solo image jadinya ya. Jadi kita biarkan saja, kita kosongkan saja. Kita biarkan secara default. Kemudian Twitter juga ya. Di sini kita biarkan secara default, dan juga Pinterest ya. Nah, di sini teman-teman jika ingin mengintegrasikan dengan Pinterest silahkan konfigurasikan di sini ya. Konfirmasi di sini, oke. Kemudian ada pun tools ini ya. Tools ini sebetulnya untuk mengimpor dan ekspor ya. Jadi jika teman-teman ingin migrasi dari plugin SEO lain, misalkan all-in-one SEO pack atau yang lain-lain, maka teman-teman bisa migrasi ke Yoast SEO dengan cara impor, ekspor, dan impor file. Oke. Kemudian di bagian premium ini tidak kita setting karena memang ini untuk yang berbayar. Oke. Nah, di sini tadi belum kita save ya. Jadi kita save terlebih dahulu. Nah, sini coba kita ulangi ya. Nah, di sini sudah. Kemudian feature kita biarkan secara default. Kemudian integration juga kita biarkan ya. Kemudian Webmaster Tool kita kosongkan saja. Kemudian search appearance-nya di sini generalnya kita biarkan seperti ini. Nah, di sini kita lupa tadi men-save, jadi dia kembali lagi ya. Dan di sini kita hapus. Kita biarkan saja set title dan page. Oke. Kemudian content types. Di sini juga kita hapus saja set title-nya, separator juga. Kemudian media juga ya. Kita biarkan secara default. Taksonomis ini juga kita hapus. Lalu bagian archive, enable, breadcrumb kita biarkan secara default, dan juga RSS kita biarkan saja. Oke, kita save changes. Nah, oke. Nah, adapun di bagian sosial media tadi kita biarkan secara default saja ya. Adapun tools ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, dengan demikian kita sudah selesai menyeting plugin Yoast SEO untuk mengoptimalkan situs kita secara on page ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan saya bahas teknik SEO ya di modul tersendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.